Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membuat jajanan viral Cirambai. Buat teman-teman yang tahu arti Cirambai, sok langsung aja komen di bawah. Soalnya aku tuh tahu cara buatnya, tapi aku nggak tahu artinya apa. Ini resepnya simple, bisa dijadikan ide bisnis. Dan pastinya rasanya enak banget. Buat kalian yang penasaran, wajib banget stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan-bahannya langsung aja screenshot di sini ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah. Aku bakal masukin 250 gram tepung kanji, 2 sendok makan tepung terigu. Ini kita mix dulu ya teman-teman ya. Untuk perasannya aku bakalan pakai kaldu bawang sama garam aja, jadi nggak repot-repot banget. Ini untuk garamnya kurang lebih aku pakai 1-2 jumput gitu. Lanjut, di sini aku ada bumbu ayam bawang. Ini tuh pengganti Royco ya teman-teman ya. Jadi kalau udah pakai ini kita nggak perlu pakai bawang putih atau daun bawang lagi, jadi lebih simple gitu. Pakainya cukup 2 jumput aja ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siapin air yang benar-benar mendidih. Ini baru banget ya teman-teman ya, karena airnya itu nggak pakai takaran, jadi kita ngasihnya sedikit-sedikit aja sambil terus diaduk. Jangan terlalu banyak, takutnya nanti bakalan keenceran. Ini kita tambahin sedikit-sedikit karena adonannya masih panas, jadi aku masih pakai centong, jadi nggak bisa nentuin teksturnya kayak gimana. Tapi saran dari aku, ini tuh kita buat adonannya kayak kalis gitu loh teman-teman. Ini kelihatannya udah kalis, cuman kayak masih kurang air. Tapi karena ini udah anget, jadi langsung aja aku aduknya pakai tangan. Ini hati-hati banget, soalnya emang airnya mendidih banget sih. Iya, harus tangan dewa ya. Enggak harus tangan dewa, tapi sebenarnya aku kalau ngerasain ini tuh cuman anget. Tapi nggak tahu deh orang lain ini anget atau enggak. Tapi ya harus hati-hati juga sih, kan? Kalau tangan kalian gak kuat panas, ini boleh banget pakai alat bantu. Contoh centong yang kaku, biar dia bisa ngaduknya lebih kuat. Ini karena kurang air, jadi aku tambahin sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak-banyak. Pokoknya untuk finali teksturnya mirip banget kayak clay. Kalau kalian pernah pegang mainan anak-anak yang clay itu, mirip banget sih. Bahkan aku rekomen banget kalau kalian punya anak, daripada beli clay mahal-mahal, sok langsung aja dicobain ini. Soalnya bisa buat mainan juga sih. Harganya lebih murah nggak? Ya cuman nggak tahan lama, nggak seperti mainan lilin-lilin clay gitu kan. Tapi kalau tepung kanji kan harganya cuma sekitar 5 ribuan, dan jadi clay, kalau kita beli clay tuh nggak mungkin 5 ribu dapat sebanyak ini. Tuh, ini tuh adonannya udah seperti ini ya teman-teman ya. Pokoknya ini tuh kunci suksesnya, airnya harus bener-bener panas, nggak boleh anget atau dingin. Soalnya kalau dingin nggak bakalan jadi adonannya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin alas kerja. Di sini aku siapin tepung maizena sebagai taburannya aja ya teman-teman ya. Biar adonannya itu nggak nyatu kembali. Jadi kalau kita buat mie gitu, kalau nggak dikasih taburan tepung maizena, adonannya itu bisa nyatu lagi gitu loh teman-teman, lengket kemana-mana. Jadi harus beda tepung ya maksudnya ya. Ini karena adonannya kebanyakan, jadi aku bakal bagi 2. Dan sisa adonannya ini jangan lupa ditaruh di tempat tertutup. Ini karena aku nyari simple, jadi aku taruh di dalam plastik aja sih. Dan ini alat penggilasnya jangan lupa dikasih tepung juga biar dia nggak lengket. Ini adalah cara paling simpel ya teman-teman. Cukup dengan pakai rolling pin begini aja. Nah ini sisanya kita taruh dalam plastik seperti ini ya. Nah lanjut ini kita gilas sampai dia benar-benar tipis. Pokoknya kita cukup pakai rolling pin begini. Boleh juga pakai botol ya. Itu bebas, terserah apa yang ada di rumah aja kita pakai. Biasanya sih pakai gelas juga boleh sih. Tapi kalau kalian punya mesin pasta yang ngomongnya ya, tahu kan? Iya itu mesin pembuat mie itu kan ya, pasta maker ya. Sebenarnya aku tuh kayak mau ngomong siapa sih yang nggak punya itu. Biasanya di rumah ada, cuman takut jaga-jaga kalian nggak punya, jadi aku pakai rolling pin aja. Ya anggap aja di sini kan kita nggak punya lah ya. Kita bisa pakai rolling pin ini atau pakai botol gitu tadi. Kita tipisin sesuai yang kita inginkan, jangan terlalu tipis. Soalnya kalau terlalu tipis dia nanti nggak bisa dibolak-balik seperti ini. Ini udah selesai, kita langsung taburin tepung maizena kembali lalu gulung-gulung seperti ini. Saran dari aku, gulungannya jangan terlalu kecil-kecil kayak gini ya teman-teman ya. Agak digedein juga nggak apa-apa sih. Potong sesuai selera atau setengah senti seperti ini ya. Bentuknya itu mirip-mirip seperti mie kue tiaw gitu loh teman-teman. Hanya saja dia beda di teksturnya ya. Nah ini
kita potong-potong aja sampai dia selesai. Untuk rasanya sendiri itu mirip-mirip banget dengan rasa cimol ya. Jadi buat teman-teman pecinta cimol wajib banget nih nyobain cirambai. Apalagi ditambahin dengan bumbu cabe, nantinya juga ditambahin bumbu ayam bawang dan juga kecap. Rasanya mantap banget. Sok, monggo langsung aja teman-teman ikutin step by step video ini ya. Nah, ini setelah selesai kita langsung aja uraikan seperti ini. Agar hasil cirambainya nanti lurus-lurus ya, nggak ada yang patah-patah begitu. Lanjut di sini kita siapin packing ya. Di sini aku siapin packingnya burger. Kita taruh aja di atasnya seperti ini. Ini kalau teman-teman mau jualan ditimbang boleh. Cuman kemarin aku buat 250 gram ini jadinya 4 paket gitu loh teman-teman. Dan ini tuh isiannya full ya, nggak setengah-setengah, jadi bener-bener banyak banget. Lanjut, karena aku pengen di frozen, jadi aku bakalan siapin bumbunya ya teman-teman ya. Jadi bumbunya aku bakalan pisah. Di sini tuh aku udah siapin chili oil yang pernah aku buat kemarin. Kalau kalian butuh tutorialnya, sok langsung aja, linknya ada di atas kanan. Ini sebenarnya untuk takarannya terserah kalian aja sih. Kalau kalian mau banyakin juga nggak apa-apa. Tapi kalau lebih enak banyak kalau cabai chili oil. Iya, soalnya chili oil aku tuh bener-bener mantuliti nggak sih, iya kan? Enak banget kan? Jadi gimana ya, rasanya tuh lebih nendang kalau chili oilnya tuh lebih banyak gitu. Dan kalau udah pakai chili oil, kita tuh nggak perlu repot-repot buat kuah ABC gitu. Soalnya ini tuh emang udah gurih banget kan? Udah enak banget. Apalagi nanti kita tambahin bumbu. Biar warnanya lebih mencolok dan ada manis-manisnya gitu, aku bakalan bungkus kecap manis. Ini sedikit aja sih sebenarnya, nggak terlalu butuh banyak banget. Ini aku masuknya kebanyakan, tapi nggak apa-apa lah ya, kita masukin aja ke dalam bungkusannya. Dan ini dia rasa ayam bawang, rekomen aku banget. Biasanya orang jualan itu pakai ini, sok langsung aja dibeli di deskripsi untuk produknya. Ini bukan endorse ya teman-teman, karena memang rasanya cocok banget dan pas banget dengan chili oil yang kita buat. Jadi teman-teman wajib beli untuk rasa yang spesial dari cirambai yang kita buat. Ini tuh ya, kalau kalian pengen tahu rasanya nanti tuh kayak apa, ini tuh mirip banget kayak mie goreng gak sih? Iya, mie goreng sih, cuman ini cirambai bukannya mie ya. Jadi rasanya tuh agak gimana gitu. Dan ini dia hasilnya, kita langsung aja coba masak ya. Ini kalau kalian pengen kering digoreng, kalau pengen teksturnya basah direbus. Jadi ada dua cara gitu ya teman-teman ya. Cuman kebetulan aku lebih suka goreng gak sih? Ini lebih enak banget. Gorengnya jangan terlalu lama-lama, dipastiin minyaknya panas. Soalnya karena aku keburu-buru dan gak sabaran, jadi aku pakai minyak yang setengah panas gitu, hasilnya mudah patah. Dan ini walaupun digoreng pakai minyak panas, dia itu nggak meledak ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Ini gorengnya jangan terlalu lama, dia sebentar aja ya teman-teman. Cukup buat ngilangin kakunya agar dia lebih lembut. Soalnya kalau terlalu lama dia nanti bakalan crispy banget. Dan itu nggak enak kalau dijadikan cirambai atau dipadukan dengan bumbu yang kita buat nanti. Jadi ini kurang lebih seperti ini aja udah cukup. Kita langsung aja angkat, kita masukin mika yang udah kita siapin tadi. Oke, ini udah ya, kita angkat dan tiriskan. Cara penyajiannya gampang banget, langsung aja masukin chili oilnya. Ini kalau suka pedas dibanyakin juga nggak apa-apa. Ini untuk ayam bawangnya jangan terlalu banyak-banyak, ditaburin dikit-dikit aja sih. Kalau kalian suka yang micinnya banyak, ini dibanyakin juga nggak apa-apa. Semuanya juga nggak apa-apa sih, nggak terlalu asin soalnya kan ini kan kaldu bubuk gitu. Iya, dan terus lanjut kita tambahin kecap nih ya. Ini kalau susah ngaduk pakai sumpit, kita bisa aduk kayak gini nih. Dikocok atau diputer-puter. Tapi kalau dikocok kayak gini susah. Aku lebih rekomen diputer-puter sih. Tuh digoyang-goyang, dia bakalan kecampur sendiri. Dan ini dia hasilnya cirambai ala Resar RF. Rasanya bikin nagih ya. Tuh, ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalian wajib coba ya, karena rasanya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bisa sih, tapi kalau menurut aku sih ini tuh mirip banget kayak mie instan yang Indonesia punya gitu loh teman-teman. Bener-bener
dapet banget lah rasanya. Pokoknya buat kalian yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Ini tuh teksturnya untuk mie nya beda banget ya, soalnya kan ini cirambai, aci digoreng jadinya dia agak sedikit kering dan kenyal. Oke, see you ya di next video. Thank you.